Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Fa bismillahirrahmanirrahim. Sadaqini wa yassir li amri wa bitabli lisani. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa tidamatan ila haqiqi wa wajhillahi wa mardadih wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bihi wa qawwadihi amin wa ta'ala sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah, subhanallah, maha suci Allah. Sabbih, sucikanlah, isma rabbika, nama Tuhan kamu. Maknanya sabbih, nazih, sucikanlah rabbaka Tuhan kamu. Amma, dari apa saja layali yang tidak pantas, tidak patut, tidak pantas bi dengan Allah. Ismun zaitun. Sabbih isma rabbika, sifatnya Allah al-a'la, yang maha tinggi. Sifatul li rabbika, sifat untuk Allah Tuhan kita, yaitu yang maha tinggi. Di jumhur ulama, ya Sayyidina Nuhak beliau mengatakan Madaniyah. Surat ini Madaniyah, jumlahnya 19 ayat. Nabi SAW senang dengan ayat ini, Sabbih isma rabbika, karena banyak yang dikandung di dalam ayat ini, surat ini, ilmu dan kebaikan. Dalam hadis, Siti Aisyah pernah ditanya, Nabi kalau itu membaca apa? Maka jawabnya Siti Aisyah, beliau membaca rakaat pertama itu Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga baca Qul huwallahu ahad ditambah mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Itu witirnya Nabi, kata Siti Aisyah. Nah, banyak-banyak membaca Sabbih isma rabbikal a'la ini membuat hafalannya itu kuat. Ada yang membuat amalan Sabbih isma rabbikal a'la itu ketika sanuqri'uka fala tansa, itu diulang 7 kali, 11 kali, 9 kali diulang, sanuqri'uka fala tansa. Kuncinya di situ itu. Tapi yang memperbanyak membaca Sabbih isma rabbikal a'la, maka ini akan dikasih kuat hafalannya. Nah ini Sabbih, sucikanlah Tuhan kamu, nama Tuhan kamu. Walaupun ini perintahnya kepada Nabi, pokoknya kalau ada bahasa Sabbih, sucikanlah kamu, kerjakanlah kamu. Kamunya itu kepada siapa? Kepada Nabi. Tapi walaupun perintahnya kepada Nabi, tapi yang dimaksud ini adalah umum. Maka kita orang yang beriman juga harus merasa diperintah oleh Allah dengan ayat ini, surat ini. Sabbih isma rabbikal a'la. Maknanya sucikanlah Tuhan kamu itu apa? Yakini bahwa Allah itu munazzahun an kulli ma la yaliqu. Suci dari semua apa yang tidak pantas untuk Allah. Apanya itu? Ya zatnya, sifatnya, namanya, perbuatannya, hukumnya, perintahnya. Itu semuanya kita sucikan dari apa yang tidak pantas untuk Allah. Zatnya kita sucikan. Kita yakini bahwa zatnya Allah tidak seperti zatnya kita. Kalau kita menggering seperti ini,
malaikat ataukah makhluknya yang lain tidak. Allah itu besar, Allah itu kecil, tidak bisa. Wallahu a'lam. Sifatnya juga harus kita yakini tidak seperti sifatnya hawadis makhluk. Tidak ada yang sifatnya makhluk ada kurangnya, ganteng ada kurangnya, matanya kelihatannya ada kurangnya, pendengarannya ada kurangnya, semua serba kurang. Walaupun dikatakan ahsan taqwim, maknanya ahsan taqwim lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain, tapi mesti ada cacatnya, suaranya ada cacatnya, apapun. Maka Allah sifatnya tidak seperti sifatnya hawadis makhluk. Perbuatannya juga kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala perbuatannya itu tidak seperti perbuatannya makhluk. Namanya, perintahnya, semuanya. Wallahu a'lam. Al-'alam. A'lam itu maknanya irtifa, yang maha tinggi. Maknanya bagaimana? Yang menundukkan, menang, berkuasa, selalu ada di atas Allah, menang terus dan menundukkan segala apapun. Yang tinggi bukan tempatnya tapi tinggi derajatnya. Itu maknanya al-'alam, yang maha tinggi. Kemudian alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa, zat yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Kullu syai', segala sesuatu. Maka di sini maf'ulnya enggak ada. Adanya fa'il, yaitu alladzi khalaqa. Maf'ulnya mana? Dibuang. Kullu syai'in, zat yang menciptakan segala sesuatu. Fasawwa, lalu menyempurnakannya, menyempurnakan makhluknya. Dijadikan oleh Allah makhluknya ja'alahu mutanasibul ajza, bagian anggota badannya itu sesuai. Yang tinggi ya tangannya panjang, yang pendek tangannya pendek. Tidak yang pendek tangannya kemudian nyentuh kanan, tidak. Itu namanya munasibul ajza. Ada orang yang mukanya, wajahnya bulat, matanya bulat warna, ya, pas sesuai dengan perangainya, alisnya, hidungnya, mulutnya, hidungnya sesuai. Ya. Kita dikasih hidung mancung tidak pantas, tapi kalau orang sana yang dikasih bentuk tubuh seperti itu, hidungnya mancung pantas. Ya. Nah, orang Indonesia, pesek-pesek harusnya malah merubah hidungnya mancung, jadi nggak pantas banget, nggak selaras dengan wajahnya. Seperti itu. Munasibul ajza. Wallahu a'lam. Alladzi khalaqa fasawwa. Disempurnakan oleh Allah. Walladzi qaddara fahada. Dan zat yang qaddara, telah menentukan kadar masing-masing. Masya apa saja dikehendaki oleh Allah. Semuanya qaddar, sudah ditakdir oleh Allah ukurannya. Fahada, kemudian dia memberi petunjuk ila ma kepada apa itu? Qadruhu minal khairi wa syarrihi. Qaddarahu minal khairi wa syarrihi. Minal khairin wa syarrihi. Apa saja telah ditakdir oleh Allah daripada kebaikan, wasyarrin, dan keburukan. Ditunjukkan kepada ya, sebagian orang dikasih hidayah oleh Allah mengamalkan kebaikan, tapi ada sebagian yang ditunjukkan oleh Allah bukan kebaikan tapi kepada keburukan. Wallahu a'lam. Fahada asyada ma qaddaru lima sholihin. Walladzi akhrajal mar'a. Sifatnya Allah juga adalah zat yang akhraja, telah menumbuhkan al-mar'a, rerumputan. Maknanya akhrajal mar'a ambata al-usba, telah menumbuhkan rerumputan. Faja'alahu, kemudian Allah jadikan rumput itu busaan, kering, jafan, hasyiman, kering banget.
ahwa sampai ke hitam-hitaman. Maknanya ahwa aswad ya bisa hitam kering. Berarti maknanya hitam ke hitam-hitaman. Kalau kering nggak bisa kuning, sehingga kuningnya sampai ke hitam-hitam. Akhrajal mar'ah. Satu kalimuka fatiha. Kami akan membacakan Al-Quran kepada kamu fala tansa, sehingga kamu tidak akan lupa. Mata perahu apa yang kamu baca. Menjelaskan hidayah. Allah menjelaskan hidayah yang khusus Allah berikan kepada Rasulnya. Dan ini menunjukkan ayat ini juga mukjizat dari dua sisi. Yang pertama, memberi kabarnya, berita dari Allah dengan apa yang akan terjadi. Yang kedua, Nabi itu hafal dengan Al-Quran yang aku ini, Al-Quran Al-Azim, tanpa belajar, tanpa mengulang-ulang, dan Nabi tidak lupa selamanya. Ini mukjizat dari Nabi. Satu beruga pada tansa, ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu hafal Al-Quran, nggak membaca, nggak belajar, nggak mengulang-ulang, kemudian nggak lupa selamanya. Mukjizat Nabi. Satu beruga pada tansa, aku akan bacakan Al-Quran kepada kamu fala tansa, agar kamu nggak lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kamu lupa. Gitu. Maknanya ini binas tilawati hukmihi. Hukumnya ada sebagian Al-Quran yang dinasah dihapus oleh Allah. Bacaannya ada, tapi hukumnya tidak berlaku. Di Al-Quran banyak ada. Kemudian bacaannya ada yang dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Sebagian ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia jatuh bil qiraah, selalu mengeraskan bacaan Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril. Khaufan nisyan, karena takut lupa. Ya, ini kejadian seperti itu. Jadi Nabi murojaah tadarus Quran bersama malaikat Jibril karena takut lupa. Maka seakan-akan dikatakan kepada Nabi, la ta'ajjal biha, kamu nggak usah tergesa-gesa. Maknanya kamu nggak usah ngoyo. Innaka la tansa, kamu nggak akan lupa dengan Al-Quran. Fala tar'ab nafsak, kamu nggak usah memayat-mayatkan diri kamu murojaah sama malaikat Jibril. Tak jamin kamu nggak lupa. Kalau kita kan nggak ada jaminan. Selain Nabi yang hafal Quran tidak ada jaminan. Maka dibahasakan lepasnya hafalan itu seakan lebih cepat daripada lepasnya seekor unta. Maka perlu diikat kuat-kuat. Bagaimana dimurojaah terus tiap hari. Tapi Nabi nggak usah murojaah, tak jaga malamnya. Jadi janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hafalan Nabi tidak akan dilupakan. Wallahu a'lam. Tapi ini yang memberi contoh kita, Nabi aja yang dari jamin seperti itu masih murojaah terus sama malaikat Jibril. Maka kita yang tidak ada jaminan dari Allah harusnya lebih mumpung tadarusnya, ngajinya. Alhamdulillah kita kan sudah bikin khataman Quran dalam rangka biar kita tidak dilupakan untuk baca Al-Quran. Yang hafal Quran biar tidak dilupakan dengan hafalannya Al-Quran. Wallahu a'lam. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Innahu sesungguhnya Allah ya'lamu tahu al-jahra yang terang, yang nampak, baik perkataan wal fi'li perbuatan nampak di hadapan Allah.
wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi dari perkataan juga perbuatan itu, yang nampak tidak nampak di depan Allah, di mata Allah sama, tidak ada bedanya. Lain hanya kita makhluk Allah, manusia baru kealingan tembok sudah tidak bisa melihat. Allah walaupun di dalam tanah sedalam apapun, di tengah malam yang betul-betul gelap, Allah tahu. Sekalipun itu semut yang lebih kecil daripada kita, ketahui. Itu Allah mengetahuinya seperti itu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, yang nampak tidak nampak Allah tahu. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan kamu lil yusra, menuju jalan kemudahan, yaitu syariat yang mudah. Jadi syariat Nabi itu mudah banget diamalkan, tidak memberatkan umat. Syariatnya Nabi Musa, kalau kena najis itu dipotong itunya, kainnya, nggak bisa dicucikan dengan air, dengan pasir apalagi. Nah kalau kita alhamdulillah baju kotor cuci, udah jadi suci. Nah kalau modelnya tiap kotor kena najis potong, bagaimana kalau badannya kena najis? Nggak bisa suci selamanya, repot. Kalau kukurunya kena najis, potong saja. Itu syariatnya Nabi SAW itu mudah diamalkan. Wa nuyassiruka lil yusra, kami akan mudahkan kamu untuk menuju kemudahan, yaitu syariat agama Islam. Maknanya bagaimana apa tolong kamu mustamiran li tariqatil yusra, terus menerus untuk menempuh jalan yang mudah. Maka ada wakil itu ma khuyira baina amrayni illa ikhtara ayyasahuma, tidaklah Nabi itu dipilih untuk memilih dua perkara, kecuali pasti Nabi itu memilih yang paling mudah. Maka kita ulama itu, para ulama orang itu kalau dimintai fatwa, ambil yang paling ringan untuk umat, jangan yang berat-berat. Makanya mungkin tidak berani menghukumin rokok itu haram, langsung tidak berani. Ya karena memang mencontoh Nabi, ketika disuruh memilih untuk umat, pilih hukum yang paling mudah, sehingga antara haram dan makruh yang ringan, makruh aja. Jadi hikmahnya para ulama itu seperti itu, tidak berdasar, tidak berdasar, tidak ada dasar. Wa'id bil hanifah as-samhah, jadi saya itu diutus bil hanifiyah, dengan membawa agama yang hanifiyah, lurus, layaknya Nabi Ibrahim, as-samhah, toleran. Maknanya samhah itu toleran, bermurah hati, gampangan. Maka di antara ciri orang yang baik itu adalah gampangan, mudahan. Oh iya, dikatakan ya nggak apa-apa, gampangan. Jangan menyusahkan orang. Apa-apa kalau diminta, ya nggak apa-apa, silakan. Tidak boleh, jangan, nggak ada. Jadi namanya sahabat. Jadi orang yang gampangan. Wallahu a'lam. Fadzakir, karena itu berilah peringatan. Bil Quran, bil Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Inna fa'atil dzikra, sesungguhnya karena peringatan, ya dzikra nafa'at, bermanfaat. Maknanya bagaimana? Walaupun tidak bermanfaat itu peringatan, ataukah manfaatnya itu libadin untuk sebagian orang, untuk yang lain tidak bermanfaat, fadzakir, sampaikan atau berilah peringatan. Terus saya dzakar may yakhsha, akan dapat pelajaran dia dengan al-dzikra, peringatan itu siapa? Man yakhsha, orang yang
takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu yang akan mendapatkan mau'izah atau peringatan. Orang yang diciptakan dalam hatinya rasa takut, maka itulah yang akan bisa mendapatkan dzikra, peringatan. Jadi ini janji dari Allah. Siapa yang ada rasa takut, maka dia akan bisa mengambil mau'izah atau nasihat, peringatan, akan bisa ambil manfaat. Dan janji Allah itu tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini juga akan ada rasa takut itu nanti kalau nggak maksiat. Sehingga Imam Syafi'i bikin saya al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yudal cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Maka ketika kita mau menuntut ilmu, diharuskan hati kita harus tidak maksiat. Kalau masih ada kotoran, ilmu tidak akan masuk. Wa yadullahu ma'ala tanarukum hadith wallahu a'lam. Sayyidatu Umayyah wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi dzikra itu, peringatan. Siapa al-ashqa? Orang-orang yang celaka. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang akan masuk neraka al-kubra yang besar. Ada api yang besar, yaitu api di akhirat, dan ada api yang kecil, yaitu api dunia ini. Sehingga dikatakan narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian pakai itu di dunia itu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Api yang dipakai kita di dunia ini ternyata bagian daripada api neraka jahanam, lipat 70 kali. Berarti yang satu diambil, itulah buat api dunia. Dikatakan fil akhirati rani, darokat mutafasilah, mutafadilah. Di akhirat itu ada ada banyak neraka, tingkatannya sudah banyak, satu dengan yang lain lebih ada kelebihan, melebihi yang satu. Maka fal kafir yasma'u niran. Orang kafir itu dia yang akan masuk ke neraka yang paling akhir. Sehingga dikatakan an-narul kubra hiya as-sufla. Maka ada yang maknanya narul kubra itu bukan diartikan sekedar api akhirat, tapi api yang paling dasar yang akan dikasihkan kepada orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi api yang besar itu api yang ada di paling dasarnya neraka yang Allah sediakan untuk orang-orang munafik dari kalangan orang-orang kafir. Ada orang munafik dari kalangan orang Islam, ada. Itu maksiat namanya. Tapi kalau munafik dari orang-orang kafir, nah itu yang akan memasuki darkil asfali minan nar. Wallahu a'lam. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka orang kafir itu di dalam neraka la yamutu, tidak akan mati, wa la yahya, dan tidak akan hidup. Berarti antara hidup dan mati. Enggak hidup, enggak mati. Terus bagaimana itu? Maknanya begitu. La yamutu mautan yastabihu bihi. Kalau orang mati kan bisa istirahat. Kalau orang mukmin mati, meninggal, maka dia bisa istirahat. Istirahat mana? Istirahat dari payahnya, letihnya, capeknya dia di dunia ibadah kepada Allah. Berarti matinya orang beriman itu istirahat.
istirahat payah di dunia. Orang kafir ketika mati bukan istirahat, tambah payah di dunia yang sebegitu payahnya, ternyata di akhirat lebih payah lagi. Nampaknya memang enak di dunia, iya memang surganya di dunia. Akhirat bukan untuk surga dia itu, bukan tempatnya neraka. Maka di sini katakan layak untuk dia walayahnya. Gak mati itu bagaimana? Gak mati yang menjadikan orang bisa istirahat. Walayahnya dan juga tidak hidup. Tidak hidup bagaimana? Sehingga kehidupan dia itu bisa ambil manfaat dari apa yang dia kerjakan. Jadi ini keadaannya orang-orang kafir seperti itu. Layak untuk dia walayahnya. Gak mati sehingga bisa istirahat, gak hidup sehingga bisa enak-enak. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung man tazakka, orang yang mau mensucikan dirinya, yaitu dengan beriman kepada Allah. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan mengingati isma rabbih, nama Tuhannya, yaitu mukabbiran, dengan angkat tangan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Maknanya wa dzakara isma rabbih, itu angkat tangan, baca takbiratul ihram, masuk di dalam sholat. Fa shalla, mau mengerjakan sholat 5 waktu. Ini bagian daripada akhirat. Lah orang-orang kafir itu berpaling dari itu, nggak mau sholat, nggak mau mengingati Allah. Itu maknanya ya. Jadi qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mau mensucikan dirinya, yaitu iman kepada Allah. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan mau menjalankan sholat 5 waktu. Maknanya begitu. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Ini orang-orang kafir nggak mau iman, nggak mau sholat, malah tu'thiruna. Mereka itu malah apa? Apa namanya tu'thirun? Lebih memilih, mengedepankan al-hayat dunia, kehidupan dunia. Jadi nggak mau iman, nggak mau sholat, malah ngoyo urusan dunia, mengedepankan urusan dunia, kehidupan dunia. Ada akhiratnya, mengalahkan akhiratnya. Padahal akhirat khairun wa abqa, akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kenikmatannya, kelezatannya nggak dicampuri dengan sakit, nggak dicampuri dengan payah letih. Sifatnya daimah, kenikmatannya selamanya, baqiyah, kekal. Lain halnya dunia semuanya serba menyusahkan. Mau kaya ya susah seakan-akan, otak-atik. Mau hidup enak harus mau susah dulu. Tapi kalau akhirat kenikmatannya tidak, semuanya tidak didahului dengan kepayahan. Bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza dunya ini, yaitu beruntungnya orang-orang yang mau mensucikan diri dengan iman kepada Allah, dan akhirat itu adalah lebih baik. Lafis suhufil ula, keterangan ini ada dalam suhuf yang pertama yang diturunkan sebelum Al-Quran. Suhuf apa itu? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufnya, kitabnya Nabi Ibrahim sama kitabnya Nabi Musa sudah ada. Kalau mau sukses, mau beruntung, iman kepada Allah, laksanakan sholat, akhirat harus kamu depankan. Ini sudah ditulis di kitab terdahulu, kitabnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Maka ya Rasulullah, ada seorang sahabat tanya, "Famakana sufu Musa?"
Musa itu seperti apa? Oh, sunnahnya Nabi Musa itu contoh kayak seperti ini nih. Ajibtu liman aikona bil mauti kaifa yafrah. Aku heran orang yakin mati tapi kok masih senang di dunia. Itu isinya model-model seperti itu. Aku heran orang sudah yakin kalau dia mau mati tapi kok masih bisa senang-senang. Aku heran orang yakin dengan adanya neraka tapi kenapa masih bisa ketawa. Nah, isinya model-modelnya kitabnya Nabi Musa seperti itu. Ajibtu liman ra'ad dunya. Aku heran orang yang sudah melihat dunia kemudian berganti-ganti itu penduduknya tapi kok masih tenang, masih ayam di dunia. Padahal sudah melihat bertubi-tubi silih bergantinya penduduknya, tapi masih tenang-tenang saja hidup di dunia. Ajibtu liman aikona bil qadar. Aku heran orang yakin dengan takdir tapi kok masih marah kalau terjadi apa-apa. Kalau yakin dengan takdir mestinya dia tidak akan marah dengan apa yang terjadi. Aku juga heran tuh orang yakin dengan adanya hisab, perhitungan amal, tapi tidak mau ngamal. Itu isinya kitabnya Nabi Musa. Maka dari Abu Dzar juga beliau meriwayatkan, beliau tanya kepada Nabi, ya Rasul, kalau seluruhnya Nabi Ibrahim seperti apa itu? Jadi seluruhnya Nabi Ibrahim contohnya ayyul malak al-musallat al-mutala al-mabrur, wahai raja yang lagi diuji, lagi ketipu dengan kekuasaannya, pemerintahannya. Inni lam u'idka lam ab'adka litajma'an dunia. Aku kan tidak mengutus kamu untuk mengumpulkan dunia. Terus walakin ba'atuka litab'anni da'wat Allah. Aku mengutus kamu agar kamu itu menolak kezaliman. Itu diantara isinya apa? Kitabnya Nabi Ibrahim itu seperti itu. Untuk raja katanya Allah, aku utus kamu itu bukan untuk mengumpulkan dunia, tapi untuk menolong orang-orang yang terzalim. Maka sebenarnya kita ayatun dalam sa'ah menaji pihak Rabbah. Ada waktu-waktu yang kita siapkan untuk bermunajat kepada Allah. Maka kita dikasih waktu oleh Allah untuk pas munajat itu ya waktu sholat 5 waktu minimalnya. Kalau bisa ditambah tengah malam ketika saudara kita, teman-teman, orang-orang lagi pada tidurnya, maka itu di heningnya malam waktunya kita munajat kepada Allah, ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu waktu yang mustajab. Turunnya malaikat, turunnya Allah, bahasanya rahmat Allah. Wasa'a yufakiru fi fisamillah, dan kita siapkan waktu untuk merenung, waktu untuk munajat, merenung mengenai ciptaan Allah. Kemudian ada waktu yang kita kosongkan juga memang untuk kebutuhan atau hajat kita, urusan makan, untuk makan, untuk minum, kita luangkan waktu. Maka untuk orang yang cerdas, layak untuk tahu yang dia harapkan mestinya harus 3. Apa itu? Yang pertama, tazawwud lima'an, usaha cari bekal akhirat. Tazawwud lima'an, usaha untuk cari bekal akhirat. Yang kedua, marmah lima'ash, yaitu usaha kerja untuk kehidupan dunia ini. Wadadar fi ghairi muharram, cari kelezatan di selain yang diharamkan. Jangan cari kelezatan di tempat-tempat atau di barang-barang yang diharamkan, tidak ada enaknya. Kemudian untuk orang yang berakal, ayatuna basirah di zaman ini, dia harus waspada mengawasi waktu yang dia hadapi. Jangan sampai lengah
dengan waktu atau umur yang diberikan oleh Allah. Mukbilan ala syani, hal kita lisani, keadaannya, lesannya dijaga oleh Allah, dijaga. Wa man 'adda kalamahu min 'amalihi, wa man 'adda kalamahu min 'amalihi, wala kalamuhu illa bima ya'ni. Kalau orang itu bisa menganggap, menghitung kata-katanya, kalamnya itu adalah bagian dari perbuatannya, maka akan sedikit berbicara, kecuali hal-hal yang bermanfaat, berguna saja. Karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perbuatan, perkataan, bahkan sekalipun hati kita pun akan dipertanggungjawabkan. Maka suku Musa. Nah, kalau untuk urusan apa namanya, suhufnya Nabi Musa seperti apa? Ibran. Jadi itibar atau istilah-istilah bahasanya pepeling, ibran pepeling. Itu suhufnya Nabi Musa. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam yang modelnya seperti itu tadi. Wallahu a'lam. Sabihis marabika a'lam. Semoga Allah pahamkan kita dan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih istiqomah untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi pedoman kita, yaitu Al-Quran, sehingga Allah tata kehidupan kita, akhlak kita layaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hasil akhlaknya akhlakul Quran. Aisyah ditanya akhlak Nabi apa? Al-Quran. Maka kalau kita dengan mengaji seperti ini, sedikit banyak akan tahu isi daripada Al-Quran, sehingga kita bisa amalkan. Bagaimana bisa mengamalkan kalau nggak ngaji? Maka buat adanya mengaji Al-Quran